Kalau kita pengen manfaat ilmunya, ta'zim sama kiai, ta'zim sama ulama. Sama ada kita ngaji sama dia, sama ada kita belum ngaji. Apatah lagi kalaulah kita orang udah ngaji gitu. Coba ini, seorang ulama besar dari Bukhara sampai segitunya. Ta'zimnya sama kiai, bukan nama kiainya doang, tapi sampai anaknya. Enggak kayak kita orang lagi duduk, ada kiai, pergi. Jadi kayak macan itu kiai. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman berapa? 13. Wa kana Syekhul Islam Burhanuddin yahki anna wahidan min kibari a'immati Bukhara kana yajlisu majlisad darsi. Dan ada oleh Syekhul Islam, nama aslinya Burhanuddin, yaitu menghikayatkan oleh beliau Syekhul Islam anna wahidan, akan bahwa ada seseorang min kibari a'immati Bukhara, daripada orang-orang besar imam-imam di Bukhara, di Uzbekistan. Karena yaitu ada oleh wahidan, yajlisu yaitu duduk oleh beliau wahidan majlisad darsi pada majlis pengajian. Wa kana yaqumu fi khilalid darsi ahyanan, dan ada oleh beliau wahidan itu yaitu berdiri oleh beliau pada tengah-tengah pengajian, ahyanan pada tempo-tempo, pada satu waktu, pada beberapa waktu. Wasa'alu anhu, dan bertanya oleh manusia anhu kepada wahidan. Wa yaqulu, dan berkata oleh beliau, inna ibna ustadi, sesungguhnya anak laki-laki guruku, yal'abu ma'asibyan, yaitu main-main oleh anak guruku bersama bocah-bocah, fisikati di gang, ayatoriki yakni di jalan. Fa idza ra'aituhu aqumu lahu, maka apabila aku melihat akan dia, maka berdiri oleh aku lahu bagi dia, bagi si anak guru. Ta'dhiman li ustadi, karena menghormati bagi guruku. Jadi saudara, bahwa ilmu enggak bisa diraih tanpa menjalankan ta'zim kepada ilmu. Orang bisa pintar tapi tidak berkah ilmunya, tidak bisa diambil manfaat, itu banyak. Pintar doang tapi tidak bisa mengajar dan seterusnya, itu juga disebabkan karena salah di dalam cara dia mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu. Sehingga kalau orang pengen gampang dapetin ilmu dan orang pengen dapetin barakah ilmu meski sedikit, maka cara tercepat adalah ta'zim kepada ahli ilmu, kepada ulama. Kita harus hormat sama ulama. Sebagai apa? Sebagai memenuhi
dari apa yang Nabi perintahkan dalam hadisnya, akrimu al-ulama. Akrimul ulama fa innahum indallahi karama. Hormati para ulama, maka sungguhnya mereka itu orang-orang mulia di mata Allah. Lebih-lebih ulama itu adalah gurunya, maka dia harus hormat. Bahkan bukan ama dia saja, ama kullu ma yata'allaqu bihi, kullu man yata'allaqu bihi, yang keterkaitan dengannya juga dihormati. Dalam kitab ini dijelaskan bagaimana orang-orang dulu amat sangat hormat yang berkaitan dengan ulama, bahkan bukan pada ulamanya doang, tapi kepada yang keterkaitan dengan ulama. Karena kalau memang cinta maka apapun tentu dia harus cintai yang keterhubungannya, karena ta'zim kepada ilmu. Kata muallif kita, dulu seorang ulama besar, Syekhul Islam Burhanuddin, bercerita di Bukhara. Di Bukhara, Bukhara itu kelahirannya Imam Bukhari. Begitu, bila kita kemudian hari esok lusa ada rezeki luas, kita bisa ziarah ke Uzbekistan. Di Uzbek ini, di sana ada Imam Bukhari, di sana ada Imam Tirmidzi yang punya sunan. Ada juga anak Ibnu Abbas, Sayyidina Qusam, makamnya di Bukhara juga. Kebanyakan ulamanya madhabnya ini, kalau Bukhara apa ini ya, Hanafi ini di waktu ini, begitu kalau fiqihnya. Jadi kata Syekhul Islam Burhanuddin, ada seorang ulama besar Bukhara, ketika beliau mengajar, kadang di tengah dia duduk di dalam mengajarnya, kadang-kadang duduk, kadang-kadang duduk, kadang-kadang diri. Kalau ngajar duduk, kadang-kadang dia diri, tegak, duduk lagi, gitu. Kemudian itu ngajar lagi, diri lagi, duduk lagi. Begitulah beliau kerjakan. Sampai para hadirin, orang-orang itu bertanya, Kiai, kenapa Kiai ngajar duduk diri? Duduk diri, ada yang pinggang sakitnya, pinggangnya sakit gitu. Kenapa ini? Pakai diri-diri begitu. Beliau menjawab, saya punya guru lagi main bola di gang. Jadi sesekali ya dia punya bola kan lempar. Jadi lewat, saya lihat, maka saya ngelihat anak guru, saya diri. Kenapa saya diri? Karena hormat sama guru. Jadi betapa orang-orang dulu itu seperti itu di dalam ta'zim. Padahal ulama besar, bukan lihat kiai begitu, bukan. Tapi anaknya doang ta'zimnya, Masya Allah, anaknya itu begitu ta'zimnya, hormatnya. Ditanya hormat sama dia, hormat ama yang terhubung dengan dia, guru saya, supaya saya barakah ilmu saya hormat tuh. Ama itu bocah, padahal bukan juga ngaji, lagi main. Begitulah Islam menghormati itu. Apa aja yang berta'alluq dengan orang besar, dia hormati. Begitu. Orang yang tidak mengerti, ini mengkultuskan gitu. Ini berlebih. Dia tidak faham yang kayak begitu.
Itu baru manusia. Ono yang namanya Hajar Aswad. Ngapa itu orang kejar-kejar? Itu ta'ziman limuqabbilihil awal. Karena mengagungkan bagi Nabi Muhammad yang mencium Hajar Aswad. Karena batu ini dicium sama Nabi, maka dia pun juga pengen dapat kemuliaan dari yang nyium. Dari yang nyium. Karena ta'zim kepada yang nyium. Orang-orang yang pada nyium Hajar Aswad itu bukan karena rebutan batu, tapi rebutan pengen nempelin bibirnya di tempat di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempelkan bibirnya. Begitu. Pengen apa? Pengen mulia, berta'alluq dengan Nabi Muhammad. Maka ulama begitu, amanah kiai hormat. Begitu, bendera berdiri aja dikibarkan hormat. Karena berdirinya bendera itu bukan benderanya, bendera mah barang mati, dijahit di pasar banyak. Tapi bisa berdiri itu, merah putih itu, karena di sana untuk bisa berdiri kayak begitu perlu pengorbanan, nyawa, harta, segala macam. Jadi menghormati ulama dibalik bisa naiknya bendera merah putih, maka orang pada hormat sama bendera. Namanya tahiyatul alam. Itu min qibalil adab, hanya adab. Penghormatan tuh begitu. Orang kalau sudah ta'alluq cinta memang begitu. Ada namanya Majnun Laila. Majnun Laila itu kalau udah ketemu lewat di rumahnya Laila, temboknya aja dikecupin. Temboknya doang diciumin aja temboknya. Orang kata tuh orang gila gitu. Tembok didemenin gitu, orang gila. Maka Majnun Laila menjawab tuduhan itu. Dikata dia gila, dia jawab dia tidak gila. Kata dia dalam sebuah syairnya itu, amurru ala diyari diya Laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa mahubbud diyari syaghaf naqalbi walakin hubbu man sakanad diyara. Saya lewat di rumah Laila, lalu kuciumi temboknya. Saya dikata demen tembok, bukan. Saya cium bukan temen tembok. Saya cium bukan cinta sama tembok, tapi cinta sama penghuni yang ada di balik tembok itu. Jadi karena kelewat cintanya kepada penghuni, maka apa yang terhubung dengan penghuni pun juga dia cintai. Sama tembok dia ciumin. Tembok, begitu. Itu namanya ta'zim. Orang cuman dikasih topi doang sama artis, topi itu topi diciumin di pasar aja 10.000 3. Itu dicium, begitu. Harganya aja 10.000 3. Tapi diciumin. Kenapa? Karena ini adalah pemberian dari yang dia cintai. Itu timbang artis, begitu. Betapa ama ulama kita nggak boleh hormat begitu. Kurang barakah. Maka kita kalau pengen barakah, seperti apa ya kita bercerita ini, adalah ta'zim sama ulama. Ampe kayak begitu tuh, ta'zimnya sama ulama, ampe anaknya aja dihormati. Anaknya. Karena ada keterkaitan, ada keterhubungan. Begitu, dengan kemuliaan yang ada, yaitu diberi ilmu pada orang itu, maka orang itu disebut orang alim. Maka kita harus hormat sama orang alim. Bahkan keberkahan yang didapat sampai menjadi ulama besar di Bukhara hanya karena ta'zim sama anak kiai.
Kalau udah anak kiai udah hormat, amanah ulama, hormat. Maka di Jawa itu amanah kiai panggilnya udah Gus aja dah, Gus gitu, Gus, bagus gitu, bagus begitu, begitu, Gus panggilan itu sebagai takziman, takziman, bukan untuk mengkultuskan, tapi untuk memuliakan, karena ada keterkaitan dengan ilmu. Di dalam Jurumiyah itu ada namanya Ghulam Zaidin. Itu si Ghulam terkenal gara-gara nyandar sama si Zaid. Dikit-dikit ja'a Ghulam Zaidin, ra'aitu Ghulam Zaidin, marartu bi Ghulam Zaidin, karena Ghulam ini terhubung sama Zaid. Begitu. Rasulullah, hamba Allah, itu menjadi mulia, disebut hamba Allah karena terhubung sama zat yang mulia. Maka si hamba menjadi mulia. Apa ada yang terhubung dengan mulia menjadi mulia, dan kita patut untuk memuliakan. Ini diajarkan begitu. Jadi supaya sir dan barakah itu didapat. Jadi orang dulu-dulu itu kayak begitu. Bukan nama kiainya, amanah kiai, dia diri. Bukan ama kiainya. Orang dulu saking ta'zimnya ama ilmu dan ama ahli ilmu. Sebab laulal ulama lakunna kal bahaim. Kalau enggak ada ulama, kita orang ini kayak binatang, enggak tahu halal, enggak tahu haram, enggak tahu cara berterima kasih kepada Allah, enggak tahu cara kita bagaimana ngungkapin syukurnya sama Allah. Maka ulama-ulama lah yang ngajarin kepada kita. Maka kita orang haruslah hormat sama ulama. Sama ada kita orang nih ngaji sama itu ulama, ataukah kita belum ngaji sama ulama. Kalau udah ulama mau hormat aja. Kalau adalah ulama ribut begitu terdengar, kita no comment. Kita nggak boleh masuk pada bagian itu yang kita tidak tahu yang sebenarnya, begitu. Dan itulah adab-adab Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para sahabat. Kericuhan yang ada, no comment. Wa majara baina sihabi naskutu, begitu dalam kitab Zubad. Apa aja yang terjadi, karena ulama mereka kita nggak tahu, bisa aja tukang gosok-gosok doang. Akhirnya kita mencela yang kita duitnya diambil kagak. Tuh banyak orang yang nyela Habib Rizik apa. Kau coba tanya sama dia yang nyela-nyela tuh, emang ada duit ente yang diambil sama Habib Rizik? Keluarganya kagak ada, cuman katanya. Artinya betapa kita duduk tauhid ndak rapi, hanya baru katanya ikut. Kita ndak boleh. Kita harus melihat bukan pakai kuping, tapi harus pakai mata. Kalau melihat pakai kuping, rusak tauhid kita nantinya, karena menyalahkan fungsi gitu. Jangan baru dengarlah gitu, baru dengar belum tentu kita nggak paham yang terjadi. Udah ada ulama nih ribut ini katanya, karena kita no comment, udah ngaji aja kita, ngaji aja, hormat aja sama ulama, hormat aja, ndak usah. Kalau kita udah munten, udah menilai, berarti kita udah lebih tinggi, kan begitu. Kita lebih tinggi, kita ndak usah. Bukan kelasnya. Tapi kan ini Kiai Suk kayak begini nih. Iya. Itu kan kata kita yang kita dengar belum tahu yang sebenarnya. Semuanya. Jadi kita sama ulama takzim saja, hormat. Sama kiai mana, pokoknya udah kiai, hormat aja dah. Kita nggak mau tahu, pokoknya kita ngejalanin perintah agama, takzim sama ulama. Adapun si ulama itu buruk perilakunya, umpama begitu, dipandang tidak sesuai dengan syariat, kata dia, andai betul begitu, kan salah dia.
Ngapa kita ikut-ikutan berbuat dosa juga, kan salah gitu. Jadi kita kalau pengen ilmunya barakah, kita harus ta'zim. Kita harus ta'zim sama ulama. Kita harus banyak menggunakan kacamata plus. Jangan hidup menggunakan kacamata min mulu gitu. Plus ini ulama, udah hormat aja. Ulama kok ikut partai ini, ya udah, kalau udah kiai mau udah. Mungkin niatnya baik. Kalau nggak ada dia yang nolongin masuk partai anu, barangkali tambah rusak, kita aja kagak mau masuk. Begitu aja dah, ta'zim aja sama ulama. Jadi biar kita hendak menggunakan lidah kita kepada sesuatu yang buruk, enggak boleh. Kita harus mengedepankan husnudzan. Khaslatani la syai'a fauqahuma min khair. Kata Nabi di dalam kitab Nasihuddiniyah itu di ujungnya jelaskan ada dua perkara. Tidak ada lagi yang paling tinggi amalan selain dua itu. Ini udah paling tingginya. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Kita harus baik sangka sama Allah dan kita baik sangka sama hamba-hamba Allah. Lebih-lebih adalah ulama, lebih-lebih adalah guru kita. Begitu, gitu. Guru kita. Begitu. Ilmunya mau, kiainya dicela mulu. Ini kagak benar namanya kayak begitu. Yang kayak begitu. Jangan gitu. Ilmu Rasulullah. Kalau ada yang enggak benar, ya kalau kita berani tegur, begitu. Oh, ini enggak benar, begitu. Kalau ada yang muskil di kita, ditanyakan, jangan tuduh dulu. Ditanyakan, benar enggak kayak begitu, begitu. Kalau kita udah tanya, kita bisa bakal enggak rusak. Enggak pakai nanya, nyimpulin sendiri. Salah dia. Enggak gitu nyimpulin. Sebab antara garam sama gula sama-sama putih. Tapi rasakan dulu, kayaknya asin, garam. Walaupun putih, bukan gula. Begitulah hidup. Begitu, supaya kita ta'zim. Begitu, ta'zim sama ulama. Kalau kita pengen manfaat ilmunya, ta'zim sama kiai. Gitu, ta'zim sama ulama. Sama ada kita ngaji sama dia, sama ada kita belum ngaji. Apatah lagi kalaulah kita orang udah ngaji gitu. Coba ini, seorang ulama besar dari Bukhara sampai segitunya. Ta'zimnya sama kiai, bukan nama kiainya doang, tapi sampai anaknya dia hormati juga. Ada anak kiai, dia paranin. Itu begitu. Enggak kayak kita orang lagi duduk, ada kiai pergi, jadi kayak macan itu kiai. Begitu, kiai kayak macan, dilari begitu, lari. Waduh, ini bukan ta'zim nih. Begitu, dia salah, enggak apa-apa. Begitu, ada kiai. Waduh, ada kiai lagi datang ke rumah gua, mana gak ada duit, kayak kiai mau minta duit. Gitu, dikata kiainya mau minta duit sama dia. Begitu, dikata dia sama tuh Yai Abdul Fattah, mana itu fotonya? Itu tuh ada tuh, gitu fotonya Abdul Fattah. Begitu, kalau di mobilnya itu suka bawa duit sekoper kan, ya Abdul Fattah Kiai Madura. Murid, aduh payah lagi usaha ini, aduh dipikir saya mau minta duit, nih diunjukin duit tuh, no duit saya koperan. Enggak, cuma saya kangen aja. Begitu. Gitu, gara-gara begitu. Gitu. Ya mungkin juga ada yang datang minta duit mulu begitu. Kan mungkin saja ada ya, karena manusia ya kan. Mungkin. Jadi akhirnya dipukul rata tuh kiai. Kasihan juga kiai yang kagak. Begitu, kagak, begitu, kagak, begitu. Kayak begitu. Ta'zim sama ulama itu adalah hal yang wajib sebagai ta'zim sama ilmu. Sebab kalau udah sampai kelasnya kayak begitu, mesti bakal menjadi ulama. Begitu. Sebab wala tatma'an tahsuda malam tazra. Jangan Anda berharap memanen yang Anda tidak tanam. Begitu. Kalau kita menanamnya berenuk, ya tentu buahnya berenuk. Kalau kita nanamnya durian, buahnya durian. Kalau kita menanam di dalam hati kita ta'zim sama ulama, bahkan kayak kiai kita ini nih,
sampai anaknya ulama aja, karena dia perlu ta'alluq. Apa yang terhubung dengan dia hormati. Apa yang terhubung sama dia hormati. Itulah menjadi besar. Bagaimana Sayyidina Anas bin Malik sebagai rujukan supaya ini kitab tidak dicela, ini mengkultuskan. Tidak, punya banyak sandaran dalil. Yang namanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala itu seperti dijelaskan di dalam kitab Al-Umdah. Al-Umdah itu kitab Sarah Zubat Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar, gurunya Fathul Mu'in. Al-Umdah itu ada cerita bagaimana Sayyidina Anas di rumahnya ada topo. Tahu topo? Apa? Lap makan. Kalau ada orang besar main ke rumahnya, mesti dikasih itu lap itu buat ngelap makannya. Satu hari ada seorang sahabat masuk, ngelihat lapnya udah ada pulaunya, pulau Kalimantan, pulau ini, pulau. Kan kalau udah lama iya, bulukan namanya, bulukan. Kalau udah lama nampak kelihatan kotor walaupun udah dicuci, kan udah lama. Maka kemudian itu kalau ada orang besar beliau selalu keluarin, adalah kawannya. Begitu Sayyidina Anas datang ke rumahnya, itu ngelihat topok begitu, habis makan itu dibuang, yang kayak begini kasih gue, begitu buang, kena kompor, malah kompornya yang mati, apinya kena tungkunya yang mati. Begitu, sampai dia juga bingung ngelihat itu, karena Sayyidina Anas masuk ke dalam ngambil buah-buahan, ngelihat dibuang. Ketika tungkunya yang mati, dia bingung, loh hebat juga ini, nggak kebakar. Sayyidina Anas keluar, lalu kemudian Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala nanya, kenapa? Saya heran nama ini nih. Saya bilang topo jelek, tapi saya buang kok yang mati apinya. Kata Sayyidina Anas, itu topo istimewa. Istimewa di mana ini? Banyak pulau-pulau ini, hitam-hitam. Itu bekas ngelap makannya Nabi Muhammad. Dan saya selalu agungkan ini. Saya hormati ini karena ini terhubung dengan Nabi Muhammad. Begitu. Saya hormatin ini. Begitu. Lihat. Sapu tangan aja yang cuma kena tangan Nabi Muhammad, kagak kebakar, begitu. Kagak kebakar. Ini istimewa. Jadi mengagungkan. Itu dari dulu. Sangat ta'zim. Sangat ta'zim sama ulama. Kiai kita ini ada anak kiai, dia diri. Dia hormat. Dia ini begitu. Dia bagi jajan dia. Begitu, dia ini dalam rangka apa? Dalam rangka ta'zim ama ilmu, ta'zim ama ulama. Dan dari sinilah sir barakatul ilmu tuh akan didapat. Ngaji nggak usah banyak, riyad aja udah cukup dah untuk ibadah mah. Ya riyadul badi'ah, apalagi dah tuh ya tauhid macam Tijanud Darari, ya hidayatul adzkiyah la tasawuf, begitu cukuplah. Ngaji nggak usah banyak-banyak, barakah ilmu, nggak usah terombang-ambing. Ada orang nyela kiai, kita nggak usah ikut-ikutan. Kalau boleh kita pergi-pergi, kalau enggak kita tutup kuping, karena bukan kelas kita menilai. Kalau kita menilai berarti kita udah di atas kiai, jangan-jangan udah kuya jangan. Begitu kelasnya kayaknya. Kita jangan begitu. Ya Allah, yang kayak begitu. Jadi barakah ilmunya nggak ada. Barakah ilmunya. Ya, sebab sekarang lagi zaman medsos yang luar biasa. Kadang orang mencela fulan, kadang mencela dzurriyyah Rasulullah, lebih parah lagi. Bukan saudara kiai, anak cucunya Nabi lagi. Kita nggak boleh. Dilarang yang kaya begitu. Jangan, kita harus ta'zim. Allah yang nyuruh hormat begitu ama ulama. Kita ndak usah ikut-ikutan.
Nggak usah, nggak benar gitu. Yang kayak begitu bukan akhlak leluhur kita orang yang nggak hormat begitu ama ulama, lebih-lebih ulamanya adalah ahlul bait. Ini nggak benar yang kayak begitu, jangan begitu ya. Kita ngukur diri dah, kita jadi bapak, anak kita nakal aja nih, anak kita nakal gitu, ada yang nyentil nggak terima lah, gimana kalau kakeknya gitu yang ngamuk, kan nabi kakeknya, repot sama kita begitu. Kita ngukur, kita punya anak dibagi sama teman kita girang, kenapa? Karena hormat sama kita. Nah, kiai ini pun sama, jadi tidak berlebihan apa yang dilakukan oleh ulama Bukhara ini, takdim sampai lagi ngajar kayak begitu. Hanya ada anak kiai yang kecil yang lagi main, bukan lagi ngaji, ampe kayak begitu takdimnya. Ini namanya mencari barakatul ilm, sebab ilmu nggak bisa diraih kecuali harus takdim sama ilmu, cinta sama ilmu, cinta sama ahli ilmu, dan hormat sama ulama-ulama, lebih-lebih sama guru-gurunya. Kemudian wa hukiya anna Harun ar-Rasyida ba'asa ahada abnaihi ilal asma'i liyu'allimahul adaba wal ilma. Dihikayatkan bahwa Raja Harun ar-Rasyid yaitu mengutus, mengirim tuh bahasa bebasnya mondokin akan salah satu anak-anaknya ke Kiai Asma'i agar supaya mengajarkan Syekh Asma'i akan ahada abnaihi al-adaba, akan adab wal ilma, dan ilmu. Fara'ahu yawman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wa ibnul khalifati yasubbul ma'a ala rijlihi. Maka melihat oleh Raja Harun akan Asma'i yauman, pada satu hari, yatawaddau, berwudu oleh Asma'i, wa yaghsilu, dan membasuh ia, rijlahu, akan kakinya Imam Asma'i, wa ibnul khalifati, padahal atau sedangkan, wawnya lil hal, padahal adapun anaknya tuan khalifah, yaitu menuangkan oleh si anak al-ma'akan air ala rijlihi, atas kakinya. Fa'atabar Rasyidul Asma'iyya fi dzalika, maka mencerca gitu, mengeluhkan begitu, menegur oleh Raja Harun ar-Rasyid akan Kiai Asma'i fi dzalika, pada yang demikian itu, yatawaddau wa ibnul khalifah yasubul ma'a, biqauli, dan perkataan Raja ar-Rasyid, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu, sesungguhnya mengirim oleh aku akan anak kepadamu agar supaya mengajarkan kamu akan dia dan mendidik oleh kamu akan dia, mengajarkan adab akan dia. Falimadza lam ta'murhu bi an yasubbal ma'a bi ikhdari biyadaihi wa yaghsilahu bil ukhra rijlak, maka mengapa tidak menyuruh oleh kamu akan anakku, akan Ibnul Khalifah, anak ahad abnaihi juga sama, dengan bahwa menuangkan ia akan air dengan salah satu dua tangannya dan membasuh oleh ia begitu bil ukhra, dengan tangan yang lainnya, rijlaka, akan kakimu, wa yaghsila bil ukhra rijlaka, dan membasuh dengan tangan yang lainnya rijlaka, akan kakimu. Dulu ada namanya dinasti Abbasiyah. Raja keenamnya namanya Raja Harun ar-Rasyid, raja yang cukup adil. Harun ar-Rasyid cukup adil. Banyak kisah-kisah menarik tentang raja ini, Harun ar-Rasyid, banyak sekali ditulis oleh ulama. Berkenaan dengan hormat sama ilmu, ada kisah menarik daripada raja dinasti Abbasiyah. Ini raja, khalifah, raja kaum muslimin, Harun ar-Rasyid.
beliau mondokin anaknya, suruh ngaji sama Yai Asmui, anak raja, suruh ngaji. Yai, saya pondokin, dia pondokin sama Kiai Asmui, seorang ulama besar. Satu hari waktu besuk ngelihat lagi wudu yainya, nimba pakai sumur. Kasus di Baghdad, nimba pakai sumur, nimba. Jadi si anaknya nyiramin pakai gayung, lalu yai yang ngusapin dia, ngusipin kakinya, ya dia wudu, jadi keran dah, dia dituangin kiai wudu sampai kaki. Jadi saat itu melihat sudah posisi di kaki pas nengok. Jadi di mana Raja Harun ar-Rasyid ngelihat waktu lagi wudhu yai itu, Yai Asmui, dia basuh kakinya, anaknya yang nyiramin. Itu raja marah, kayak kita juga kayaknya ini marah raja nih, cuman beda marahnya. Kalau kita, ya anak gua pondokin, bukan disuruh jadi babu begitu. Gimana mau pinter, itu kita orangnya. Salahin mulu tuh kiai. Ini enggak, karena raja mengerti tentang ta'zimul ilmi wa ahlil ilmi. Ketika dia anaknya lagi nyiram, yainya yang basuh kakinya, ditegur yai. Yai, kenapa sih kok begini? Saya kan pondokin ini biar mengerti tentang ilmu, mengerti tentang adab, mengerti tentang tata sopan, mengerti tentang penghormatan. Lah, emang apa begitu? Kenapa ya nggak nyuruh tangan kanannya yang nyiram atau tangan kirinya yang nyiram, tangan kanan anak saya yang usap kaki yai? Jadi biar anak saya hormat sama ulama, begitu. Kata kiai, dipikir raja mau marah karena anaknya disuruh nyiram. Justru raja marah karena adabnya belum sempurna, timbang baru nyiram doang. Begitu. Padahal itu nyiram udah luar biasa, kata kita. Bantuin kiai udah nyiramin, dia wudhu, kiai ngusapin. Masih juga orang dulu yang mengerti tentang agungnya ilmu dan agungnya kedudukan ahli ilmu di mata Allah, masih di mata dia salah. Dengan tangan, dengan bantuin nyiram. Bukan begitu, belum sempurna adabnya. Jadi tolonglah anak saya yang nyiramin aja. Yai duduk, begitu. Orang tua zaman dulu, maka barakah. Ampe kayak begitu tuh. Hormatnya ama ilmu, hormatnya, takzimnya kayak begitu, takzimnya yang kayak begitu. Jadi kita orang dari cerita-cerita ini dituntut, karena ini adalah teladan. Cerita itu memberi bekas sama kita. Cerita itu memberikan pelajaran. Dari cerita kita bisa mentauladani. Begitu sirah itu, supaya kita bisa berjalan mengikuti jalannya. Jadi betapa orang dulu-dulu amat sangat takzim ama ulama. Sampai raja pun begitu, hormat sama kiai. Sampai anaknya bantuin nyiramin doang sama wali murid, disalahin kiai, ditegur gitu. Nyiramin ini belum tuntas katanya adabnya. Biar sempurnalah, biar anak saya yang ngerjain semuanya. Jangan yai. Begitulah adab-adab orang dulu.
berbicara tentang ilmu. Jadi ilmu ini kayak binatang liar. Ilmu itu kayak binatang liar, sulit dekapnya. Ngaji nih sulit nempelnya. Begitu, liar banget. Maka banyak cara untuk mendapatkannya. Di antara caranya adalah ta'zimi ahlil ilmi, mengagungkan ahli ilmu. Kita harus hormat sama ulama tanpa beda-beda. Ulama kita harus hormat. Wong semua ulamanya daripada umatnya Nabi Muhammad. Kita harus hormat. Nggak boleh nggak hormat. Kalau kita nggak hormat sama ulama, nanti ilmunya nggak gampang nempel, nguap. Atau ilmunya nempel tapi barakahnya kurang. Barakahnya kurang. Begitu, barakahnya kurang. Yang paling pokok adalah jangan menyamakan makhluk dengan Allah. Jangan menuhankan makhluk. Itu namanya rumus. Begitu. Dan tidak ada orang-orang yang hormat kepada Rasulullah SAW dengan berbagai puji-pujian kayak ashabil mawalid. Begitu kiai-kiai yang ngarang kitab-kitab sejarah maulid, sejarah Rasulullah itu, tidak ada yang menuhankan Rasulullah. Puji-pujian itu masih sebatas pujian makhluk pada makhluk. Begitu. Yang paling tinggi mah pujian gak ada lagi, dari Allah yang nyiptain. Maka yang penting jangan menuhankan. Gitu. Kita harus bisa membedakan antara menuhankan dan menghormati. Begitu. Hormat. Ini namanya bagian daripada adab. Disuruh sama Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berperilakulah pada orang-orang dengan akhlak yang baik. Tentu berkelas. Artinya berkelas berbeda-beda. Prinsipnya sama, menghormati. Cuman ada beda-beda. Bentuk penghormatan itu tidak sama, begitu. Bentuk penghormatan tuh beda-beda. Dan ini kita disuruh. Manusia, ya orang kafir hormatnya bagaimana? Begitu berakhlaknya kita. Sama sesama muslim bagaimana? Sama orang tua bagaimana? Sama ulama bagaimana? Sama ulama yang kita ngaji bagaimana? Ini semuanya ada tata dan aturannya di dalam Islam. Betapa zaman dulu sampai sekelas raja, tuh raja yang duitnya banyak, yang apa aja bisa, tapi masih berharap keberkahan sama anaknya supaya betul-betul terwujud. Sampai nyuruh, jangan begitulah kiai, begitu jangan, anak saya aja semuanya, begitu jangan separoh, nanti berkahnya separoh dari nyiram doang, enggak ngusap, anak saya aja yang ngusap. Begitu. Ini namanya min babi ta'zimi ahlil ilmi wa tauqiril ustad wa syuyukh. Begitu, menghormati kiai, begitu, sampai kayak begitu, sampai kayak begitu. Ini adalah hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.